teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang penelitian eksperimental murni yang akan disampaikan oleh kelompok 5, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Tamara Firdaia Damayanti dengan NIM belakang 035, dan selanjutnya ada Aisyah Zakia Alamsyah dengan NIM belakang 037, dan yang terakhir ada Anestesia Putri Susilawati dengan NIM belakang 051. Banyak sekali metode penelitian yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian. Salah satunya adalah metode eksperimen. Metode eksperimen menurut Sugiono yaitu sebuah metode yang digunakan dalam penelitian untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Kemudian menurut Nana Shodhi Sukamadinata, penelitian eksperimental merupakan pendekatan penelitian kuantitatif yang paling penuh pada arti memenuhi sebuah persyaratan untuk menguji hubungan sebab akibat. Pendekatan penelitian ini banyak digunakan dalam penelitian sains atau ilmu kealaman, sebab memang awal pengembangannya adalah bidang tersebut. Dia berpendapat bahwa penelitian eksperimen memiliki ciri khas. Yang pertama, penelitian eksperimen menguji secara langsung pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Kedua, menguji hipotesis hubungan sebab akibat. Dari pengertian para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian eksperimen adalah suatu metode penelitian yang mengungkapkan sebab akibat di antara variabel dengan memiliki kontrol terhadap variabel lain. Menurut Suharsini Arikunto, umumnya metode penelitian eksperimen meliputi dua jenis, yaitu eksperimen murni atau true eksperimen dan eksperimen tidak nyata atau hanya mirip eksperimen atau eksperimen semu atau bisa disebut kuasi eksperimen. Eksperimen murni merupakan penelitian eksperimen terhadap subjek homogen yang diambil secara acak. Eksperimen murni adalah metode penelitian eksperimen yang seluruh hal-hal yang mempengaruhi subjek penelitian benar-benar dikontrol. Hal-hal ini nantinya disebut sebagai variabel-variabel. Ada berbagai macam jenis variabel menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Dari Sugiono membedakan macam-macam variabel dalam penelitian menjadi: yang pertama ada variabel independen, yaitu di mana variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Lalu yang kedua ada variabel dependen. Variabel dependen atau variabel terikat ini adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Lalu yang ketiga ada variabel moderator. Variabel moderator atau variabel independen kedua adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat atau bisa memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Lalu yang keempat ada variabel intervening. Variabel intervening ini adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati atau diukur. Lalu yang terakhir ada variabel kontrol. Variabel kontrol ini adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel ini sering digunakan dalam penelitian yang bersifat membandingkan. Tujuan dari eksperimental murni ini untuk menyelidiki kemungkinan saling hubungan sebab akibat dengan memberikan satu atau lebih perlakuan kepada satu atau lebih kelompok eksperimental dan membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak menerima kondisi perlakuan. Jenis desain Sugiono, eksperimen murni dibagi menjadi 3 bentuk desain.
Yang pertama ada post-test only control design, yaitu R1 atau kelompok pertama adalah kelompok eksperimen yang mana kelompok tersebut diberikan perlakuan, sedangkan kelompok kedua atau R2 adalah kelompok kontrol atau kelompok yang tidak diberi perlakuan. Dalam sebuah penelitian yang sesungguhnya, pengaruh atau tidak sebuah perlakuan atau treatment dapat diketahui dengan menggunakan statistik t-test atau analisis uji coba. Lalu yang kedua ada pretest post-test control group design. Pada jenis desain ini terbagi menjadi dua kelompok dan masing-masing diberikan pretest sebagai langkah awal guna mengetahui adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Solomon 4 group design. Desain ini merupakan hasil dari gabungan antara desain-desain di atas. Desain ini merupakan contoh desain yang ideal yang bisa digunakan dalam melakukan suatu penelitian eksperimen terkontrol. Penelitian bisa lebih fokus untuk memperhatikan individu dan mencegah kesalahan-kesalahan barang sekecil pun karena terbaginya kelompok menjadi lebih kecil anggota sehingga dapat membantu fokusnya peneliti kepada individu. Di desain ini, kelompok pertama diberikan perlakuan dan dilakukan perhitungan di sebelum pretest dan sesudah post-test. Kelompok kedua sebagai kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan tetapi tetap melakukan perhitungan seperti kelompok 1. Lalu kelompok 3 diberikan perlakuan dan perhitungan hanya sekali, yaitu sesudah dilakukannya post-test. Dan kelompok keempat yang bertugas sebagai pengawas bagi ketiga kelompok lainnya, dan mereka hanya dilakukan sekali perhitungan. Teknik dan alat pengumpulan data eksperimen murni. Yang pertama ada observasi. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengukur perilaku atau kegiatan manusia yang bisa diamati, baik dalam situasi buatan maupun situasi yang nyata adanya. Ada beberapa macam observasi, yakni yang pertama ada observasi sehari-hari atau daily observation. Teknik observasi ini dilakukan secara insidental terhadap suatu kegiatan perilaku yang menonjol dan tidak direncanakan secara khusus. Pelaksanaannya tidak dilakukan dengan pedoman observasi. Observasi ini dilakukan oleh orang yang banyak berhubungan dengan subjek observasi dan nantinya hasil dari observasi ini bernama catatan anekdot. Lalu yang kedua ada observasi sistematis atau systematic observation. Teknik observasi ini dilakukan melalui perencanaan dan dipersiapkan sebelumnya. Pelaksanaan observasi dilakukan dengan menggunakan pedoman observasi. Observasi ini dapat dilakukan dengan cara partisipatif maupun non-partisipatif. Lalu yang ketiga ada observasi partisipatif atau bisa disebut dengan participative observation. Teknik observasi ini dilakukan secara terencana dengan menggunakan pedoman observasi. Dalam proses pengumpulan data pada teknik ini, observer bergabung secara langsung melakukan kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek observasi. Dan yang terakhir ada observasi non-partisipatif. Pada teknik observasi ini, observer tidak secara langsung bergabung dalam kegiatan siswa, tetapi berada di luar itu, bahkan lebih baik dilakukan dari jauh agar tidak menghasilkan data yang bias karena terjadi perilaku yang dibuat-buat. Lalu teknik dan alat pengumpulan data eksperimen murni yang kedua ada tes. Zainal Arifin berpendapat bahwa tes merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau
dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek perilaku peserta didik. Sebelum digunakan sebagai instrumen tes dalam penelitian, instrumen tes yang telah disusun diuji terlebih dahulu tingkat validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukarannya dengan cara diuji cobakan pada siswa di luar sampel penelitian memiliki karakteristik sama dengan sampel. Baik ya, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.